menyajikan materi tentang kerangka pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Baik, langsung saja pengertian kerangka pengembangan kurikulum. Kerangka merupakan rencana, standar, atau hasil pembelajaran yang menetapkan isi untuk dipelajari. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Jadi, kerangka pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum yang disusun secara sistematis, logis, jelas, dan terstruktur, sehingga menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Kerangka pengembangan kurikulum yang pertama yaitu asumsi. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum menekankan kepada keharusan pengembangan kurikulum yang telah terkonsep dan terinterpretasikan dengan cermat, sehingga upaya-upaya yang terbatas dalam reformasi pendidikan, kurikulum yang tidak berimbang, dan inovasi jangka pendek dapat dihindarkan. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum yang substansial, yang pertama yaitu merekonstruksi kurikulum sebelumnya, yang kedua yaitu menginovasi, yang ketiga beradaptasi dengan perubahan sosial, dan yang keempat yaitu mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dan pengembangan kurikulum harus berakar, namun harus juga berpucuk menjulang tinggi, beranting, dan berdaun rindang. Berakar berarti tetap berpegang kepada falsafah bangsa, dan menjulang berarti mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu penilaian kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang pokok dalam perencanaan. Penilaian kebutuhan adalah prosedur, baik secara terstruktur maupun informal, untuk mengidentifikasikan kesenjangan antara situasi di sini dan sekarang dari tujuan yang diharapkan. Penilaian kebutuhan dapat mendahului maupun mengikuti penentuan tujuan. Kebutuhan juga dapat dimanfaatkan oleh pengembangan kurikulum untuk melakukan revisi dan modifikasi kurikulum. Yang keempat yaitu konten kurikulum. Konten kurikulum dipandang sebagai informasi yang terkandung dalam bahan-bahan yang dicetak, rekaman audio dan visual, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya, atau yang ditransmisikan secara lisan. Konten kurikulum yang seperti ini sebenarnya sangat potensial bagi siswa. Informasi menjadi konten bagi siswa jika dapat memberi pengertian terhadap aktivitas yang berguna. Karena itu, seleksi konten untuk kurikulum dan pembelajaran hanya merupakan salah satu bagian dari tugas-tugas pengembangan kurikulum yang berhubungan dengan konten tersebut. Baik, yang kelima yaitu sumber materi kurikulum. Isi kurikulum dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, masyarakat beserta budayanya. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Yang kedua, siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi kurikulum mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Siswa hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatannya sendiri. Nah, yang ketiga, ilmu pengetahuan. Isi kurikulum diambil dari setiap disiplin ilmu. Bidang studi yang dipilih yang diajarkan di sekolah bertujuan memberikan keterampilan akademik agar lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, materi selanjutnya yang keenam yaitu ada implementasi kurikulum. Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti atau menjadi kenyataan jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara aktual di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi ini tentu saja harus diupayakan penanganan terhadap pengaruh dan faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan lainnya. Berbagai dimensi implementasi kurikulum yang penting untuk dicermati adalah materi kurikulum, struktur organisasi kurikulum, peranan atau perilaku, pengetahuan, dan internalisasi nilai. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh aspek perencanaan dan strategi implementasinya.
Pada prinsipnya, implementasi mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, tujuan, subjek matter, strategi mengajar, dan kegiatan belajar, serta evaluasi dan feedback. Selanjutnya yang ketujuh yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses interaksi, deskripsi, dan pertimbangan untuk menemukan hakikat dan nilai dari suatu hal yang dievaluasi. Dalam hal ini kurikulum. Evaluasi kurikulum sebenarnya untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. Pertimbangan lainnya bagi evaluator kurikulum yaitu evaluasi formatif untuk perbaikan program dan evaluasi sumatif untuk memutuskan melanjutkan program yang dievaluasi atau menghentikannya dengan program yang lainnya. Baik, materi yang terakhir yaitu keadaan di masa mendatang. Karena manusia memiliki visi terhadap masa yang akan datang, maka manusia selalu menghadapi tantangan yang semakin berat. Dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pandangan dan kecenderungan pada kehidupan masa datang sudah menjadi kepentingan pokok. Prediksi keadaan penduduk, persediaan makanan, polusi, sumber yang tidak dapat diperbarui, ancaman nuklir, serta gejolak politik dan ekonomi harus direspon sejak sekarang. Tidak terkecuali respon dari pengembangan pendidikan. Dengan kata lain, setiap rencana pengembangan kurikulum harus memasukkan pertimbangan kehidupan di masa depan, serta implikasinya pada perencanaan kurikulum. Sekian presentasi dari kami.